Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial. Oke teman-teman YouTube Rumah, kembali lagi di video kali ini ya. Kita masih akan kembali membahas seputar strategi bagaimana cara membangun channel YouTube, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang sampai dengan saat ini masih terus berjuang ya untuk mengembangkan channel YouTube teman-teman. Namun teman-teman itu masih mengalami kendala ya, kesulitan untuk mendapatkan viewers ataupun juga subscribers karena YouTube memberikan syarat ya yang mungkin ini cukup berat ya untuk teman-teman dapatkan ya, untuk teman-teman YouTuber pemula gitu ya, dimana harus mengumpulkan 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu strateginya ya, teman-teman pastinya akan merasakan kesulitan ataupun itu syarat yang cukup berat ya untuk teman-teman dapatkan ya, dimana ya dalam 1 tahun terakhir kita harus mengumpulkan syarat tersebut ya agar channel kita ini bisa ditinjau untuk dimonetisasi ya, seperti itu. Nah, namun sebelum kita membahas lebih jauh nantinya dia di sini saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu ya buat teman-teman yang sudah bergabung di channel tutorial ini, teman-teman yang sudah berlangganan ya, dan untuk teman-teman yang sudah berlangganan nanti saya akan berikan kesempatan channel YouTube teman-teman itu untuk saya bantu review dan juga promosikan di channel tutorial ini. Jadi mungkin buat teman-teman ya yang tertarik untuk mendapatkan review dan juga promosi channel YouTube teman-teman itu di channel tutorial ini, nantinya teman-teman silahkan bergabung ya di channel tutorial ini. Dan selain itu juga nanti saya akan buatkan grup ya untuk kita yang sudah bergabung. Saya akan buatkan video juga nantinya yang akan saya posting mungkin setelah video ini nanti ya. Saya akan buatkan video yang itu khusus pelanggan. Jadi nanti saya akan berikan nomor handphone saya dan kita nanti bisa bergabung di dalam grup VIP ya, seperti itu khusus untuk pelanggan yang sudah bergabung di channel tutorial ini. Nanti teman-teman yang memiliki kendala ya, kesulitan ataupun juga apa yang menjadi teman-teman itu kendala ya dalam mengembangkan channel YouTube teman-teman bisa share di grup itu nantinya ya, dan insya Allah nanti saya akan berikan masukan ya untuk teman-teman secara intens seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang belum bergabung ya di sini, teman-teman silahkan untuk klik gabung seperti ini ya, dan nanti teman-teman silahkan pilih ya level berapa teman-teman untuk bergabung di channel tutorial ini ya. Nanti teman-teman selesaikan pembayarannya, dan nanti ya untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel tutorial ini, saya akan juga bantu promosikan ya channel teman-teman itu di tab komunitas saya ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini ada beberapa channel yang sudah bergabung, dan di sini saya akan promosikan channel YouTube teman-teman itu secara berkala sepanjang teman-teman bergabung ataupun berlangganan channel tutorial ini ya. Nah, kalau teman-teman sudah keluar ya, tidak lagi berlangganan, saya akan hentikan juga untuk promosinya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya untuk promosinya di sini, untuk komentar yang berpartisipasi di dalam setiap postingan ya. Di tab komunitas saya ini sudah lumayan banyak ya, ini 1100 ya, kemudian juga ini ada 1100, ini 1300, dan rata-rata ya untuk setiap postingan saya ini sudah mendapatkan respon dari teman-teman pemula itu ribuan ya. Nah, artinya kalau misalkan teman-teman ingin mengejar subscribers ataupun juga mengejar viewers, ini mungkin saja bisa teman-teman mendapatkan ya dari dukungan sesama pemula di sini ya. Ya, kalau misalkan 1000 komentar ini ya, rata-rata dari mereka itu memberikan subscribe pada channel YouTube teman-teman, artinya dalam 1 hari saja ya teman-teman sudah mampu mengumpulkan 1000 subscribersnya ya. Nah, tinggal nanti bagaimana teman-teman itu mengumpulkan jam tayangnya, ataupun juga sebaliknya ya, kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan jam tayang ya, mungkin teman-teman bisa dapatkan dari sini ya. Nah, oke ya, mungkin ini tadi ya sedikit informasi ya untuk teman-teman yang tertarik untuk bergabung di channel tutorial ini. Silahkan teman-teman untuk lakukan pembayaran seperti yang tadi sudah saya informasikan ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas ya untuk channel miliknya iBlueDozer ya. Nah, kebetulan juga channel ini sudah bergabung di channel tutorial ini, dan saya di sini akan membahas ya, memberikan sedikit pencerahan ya untuk channel ini ya. Kira-kira apa yang menjadi kendalanya juga channel ini ya, sehingga channel ini masih sangat susah ya untuk berkembang, atau apa saja yang perlu dilakukan oleh channel ini ya. Dan di sini mungkin bisa teman-teman simak ya informasi ini, semoga ini juga bisa membantu memberikan pencerahan buat teman-teman semua yang masih pemula ya, yang belum tahu strateginya seperti apa. Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk perolehan subscribers di channel iBlueDozer ini ya, ini hanya mengumpulkan subscriber sebanyak 45 subscriber saja ya, dari total video yang dibagian di sini sebanyak 73 video. Nah, artinya ya masih sangat jauh ya, masih sangat jauh sekali dari kata berkembangnya channel ini gitu ya, dimana ya harus mengumpulkan 1000 subscribers itu ya masih sangat jauh sekali ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya teman-teman ya untuk tanggal bergabungnya. Nah ya, channel ini ternyata sudah sangat lama ya channel ini dibangun ya, pada tahun 2012 ya, sedangkan ini sudah tahun 2024, sudah 12 tahunan ya kalau nggak salah ya.
Ya, hampir 12 tahun lah seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Channel ini dibangun dan sampai dengan saat ini ya hanya mengumpulkan subscribers 45 subscribers saja. Entah teman-teman ya, apakah memang channel ini baru ya tertarik untuk apa ya dibagikan konten-kontennya ya di channelnya ini ya, ataupun juga memang sudah selama ini ya channel ini dikembangkan ya, tetapi kok nggak ada yang mau subscribe gitu ya, nggak ada yang mau nonton juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk konten yang paling lama ya, konten pertama lah di sini ya yang diupload di channel ini konten ini ya seputar apa nih, kayaknya konten-konten nyanyi gitu ya. Nah, ini hanya mendapatkan 7 viewers saja ya, sudah 4 tahun teman-teman ya channel ini, konten ini ya sudah 4 tahun dibagikan, hanya ditonton 7 kali saja nih. Yang ini 1 tahun 6 kali, kemudian ini 1 tahun 6 kali. Nah, artinya nggak ada yang nonton sama sekali gitu ya kontennya ini gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Apa yang perlu dilakukan oleh channel ini? Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, secara isi dari kontennya ya, nah ini masih tergolong konten-konten campuran lah ya. Ini ada konten mungkin bisa dikategorikan ini konten re-upload ya. Kemudian juga ini konten apa nih ya? Ini konten Canon nice cover ya. Mungkin ini juga masih tetap konten re-upload. Kemudian juga ini ya. Nah, artinya belum ada kesiapan ya dari pemilik channel ini untuk tahu strateginya itu seperti apa agar channel ini berkembang ya. Belum ada kesiapan juga ya channel ini untuk dibagikan konten-konten apa sih gitu ya yang bisa membuat channelnya ini bisa mendapatkan subscribers ataupun juga viewers seperti itu ya. Nah, oke, kalau kita lihat di sini dari konten yang ini saja ya, dari konten yang ini saja ya nih ya. Anggaplah untuk konten yang 2 bulan terakhir ya, nih untuk konten 2 bulan terakhir lah ya, mulai dibagikan 2 bulan, kemudian ini 1 bulan ya, dari 2 bulan ke 1 bulan itu sudah jeda 1 bulan teman-teman ya dibagikan, kemudian juga ini ada 1 bulan. Nah, kemudian ini teman-teman ya, kenapa saya selalu menyarankan teman-teman ya yang ingin membangun channel YouTube teman-teman ya, teman-teman itu harus pikirkan dulu konsep dari channel teman-teman ya. Pikirkan dulu teman-teman ya, kalian itu mau membagikan konten apa ya, konten seperti apa ya, channelnya itu akan kalian namai dengan channel apa gitu ya. Nah, kalian harus pikirkan terlebih dahulu ya, karena itu banyak sekali pengaruhnya teman-teman ya. Pengaruh, misalkan teman-teman gini, mau bikin konten, tapi teman-teman itu nggak tahu konsepnya itu seperti apa, konsep channelnya itu apa, konsep kontennya itu apa ya, target dari penontonnya itu nanti siapa gitu ya teman-teman ya. Target dari yang akan nontonin konten teman-teman itu apa, siapa gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus pikirin dulu nih. Misalkan teman-teman ingin membagikan konten-konten vlog ya. Nah, vlog ini kan banyak banget teman-teman ya. Tipe vlog ini banyak banget. Ada vlog yang itu review makanan, ada vlog yang itu teman-teman sambil masak gitu ya. Nah, kemudian ada vlog yang itu review tempat, review hotel, ataupun banyak sekali ya yang itu teman-teman bisa bikin kontennya ya, atau yang terkategori sebagai konten vlog. Nah, termasuk juga misalkan konten-konten teman-teman jalan-jalan, konten teman-teman lagi bareng keluarga, itu juga teman-teman terkategori sebagai konten vlog. Nah, sasaran dari penontonnya ini ya, itu kita harus tahu dulu gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan untuk konten seperti ini ya, untuk konten yang 2 bulan terakhir saja lah ya. Nah, ini kan Razan bermain bersama Baby T-Rex ya, dan Triceratops apa nih ya, nah seperti ini. Nah, untuk konten ini, artinya ini kan konten keluarga ya, seperti itu. Nah, usahakan teman-teman ya, kalau teman-teman ingin membagikan konten itu ada openingnya ya, kemudian juga ada narasinya ya, kemudian juga ada informasinya ya di dalam konten teman-teman ya. Nah, jadi bukan asal-asal teman-teman rekam ya videonya, kemudian teman-teman upload nih ya ke channel YouTube teman-teman gitu ya, dan teman-teman malah berharap gitu ya konten kalian itu akan viral, konten kalian itu akan banyak viewersnya, banyak yang ngasih subscribe gitu ya. Nah, dengan tipe konten yang seadanya, dengan konten yang tidak bisa kita bilang itu tidak berkualitas sama sekali ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman harus pikirkan dulu nih, misalkan teman-teman ingin ngevlog, misalkan teman-teman ingin berbagi konten keluarga ya, dari awal orang-orang ketika mengklik video tersebut ya, teman-teman harus kasih dulu nih, apa sih yang akan membuat orang-orang itu nantinya akan menonton video kalian itu dalam durasi yang panjang ya, akan menyelesaikan dari total durasi dari konten kalian. Apa sih yang akan membuat orang-orang itu tertarik untuk nontonin video kalian ya. Nah, apa yang akan membuat orang-orang itu beralasan untuk memberikan subscribe juga pada channel kalian ya. Nah, ini kita ambil dari subscribe yang murni ya. Orang-orang yang memberikan subscribe itu bukan dari
dorongan kita yang meminta gitu ya, bukan meminta untuk kita saling subscribe seperti itu, untuk saling berkunjung ya, atas dasar kemauan sendiri dari para penonton kita yang untuk memberikan subscribe pada channel YouTube kita. Nah, apa itu ya? Jaminan apa yang akan kita berikan pada penonton kita? Ya kalau misalkan seperti ini, ya kita menampilkan ataupun mempertontonkan aktivitas kita lagi bermain saja nih, kita lagi menemani anak kita bermain gitu ya. Nah, tanpa ada sesuatu yang membuat penonton itu tertarik ya, ataupun tanpa ada sesuatu yang menarik dari konten kita tersebut, ya itu akan dijamin ya konten kita itu akan ditinggalkan oleh penonton kita. Boro-boro YouTube akan merekomendasikan konten kita tersebut ya. Ketika konten kita ya diklik oleh satu orang saja dan satu orang tersebut tidak menonton video kita dalam durasi yang panjang ya, itu akan membuat konten kita ini performanya itu akan akan matilah seperti itu ya. Nah, YouTube akan merekomendasikan sebuah video itu mereka akan melihat performa dari penonton kita ini ya. Penonton kita ini apakah mereka menonton video kita itu dalam durasi yang panjang atau minimal setengah dari durasi video kita ya. Itu tanpa di skip teman-teman ya. Nah, kalau penonton ketika mengklik video kita ya kemudian mereka men-skip, karena mereka akan men-skip nih banyak bagian-bagian yang akan di-skip oleh penonton kita ya ketika mereka menonton video kita. Nah, itu nantinya akan menghentikan rekomendasi video kita. YouTube akan membuat penilaian apakah konten kita ini layak untuk direkomendasikan atau tidak. Apakah konten kita ini berkualitas atau tidak. Nah, semakin banyak orang yang akan mengabaikan konten kita ataupun bahkan men-skip video kita, ya YouTube nantinya akan memperkecil kemungkinan, mempersempit kemungkinan konten tersebut akan direkomendasikan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan seperti ini ya, ini sudah sangat jelas ya konten ini tidak direkomendasikan. Kemudian juga apa dari isi konten ini ya, seperti itu. Nah, dari durasi juga teman-teman ya, itu harus kita perhatikan juga ya. Nah, durasi ini juga akan menentukan nih teman-teman ya, seberapa berkualitas konten kita ya. Kalau konten seperti ini saja ya, artinya ya konten ini ya tidak berkualitas banget gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sebenarnya gini, banyak teman-teman ya, banyak konten itu yang durasinya hanya sekian detik, hanya sekian menit gitu ya. Nah, tetapi kok bisa viral? Nah, kita harus lihat lagi nih ya, isi dari konten tersebut. Nah, banyak memang ya orang-orang yang viral dari konten yang hanya sekian detik saja gitu ya. Nah, kontennya itu apa ya? Apakah kontennya itu ada kontroversinya? Apakah konten itu ada hiburannya? Ataukah apakah konten itu ada hal-hal yang membuat para netizen itu nantinya akan akan membagikan, akan men-share konten tersebut? Ya, nah, banyak ya orang-orang yang malah viral dengan konten yang durasinya 19 detik misalkan. Nah, itu dari apa nih isi dari konten tersebut? Ya, isi dari konten tersebut itu apa? Nah, kalaupun teman-teman membuat konten yang panjang sekalipun, kalau tidak berbobot kontennya, tidak ada manfaatnya, tidak ada isinya ya sama sekali, ya orang-orang malah akan jenuh yang untuk menonton video teman-teman, malah akan meninggalkan video teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan mau berapapun durasi dari konten teman-teman, yang penting itu adalah kualitasnya. Ya, seperti itu. Nah, kualitas itu apakah ya teman-teman harus menggunakan visual yang menarik, visual yang bagus. Ya, kalau memang teman-teman mampu untuk membuat visual yang bagus, yang indah ya, yang membuat penonton itu takjub dengan visual yang teman-teman hadirkan, ya itu akan lebih bagus lagi ya. Itu yang akan menjadi harapan dari semua konten kreator gitu ya, untuk bisa menampilkan visual yang terbaik gitu ya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman hanya mempunyai handphone yang biasa saja, handphone yang jadul ya, yang itu bukan handphone yang high class lah seperti itu ya, yang kameranya itu masih burik lah ya, seperti channel tutorial ini gitu ya. Nah, tetapi kalau isinya itu bisa membuat orang-orang itu tertarik untuk menontonnya, ya itu akan tetap bisa membuat konten kita itu ditonton gitu ya, dan YouTube akan merekomendasikan konten kita. Ya, nah itu intinya kembali lagi ke konten kita, kualitas dari konten kita seperti itu ya. Nah, untuk channelnya Ibnu Duser ini tadi lagi ya, kita bahas lagi. Nah, kemudian teman-teman ya, kalau ini ya, nah ini hanya 33 detik saja. Coba kita klik ya, ini seputar apa sih yang di bagian di channelnya ini? Nah, teman-teman seperti ini ya. Nah, jadi kita langsung kita gini deh, kita koreksi diri masing-masing saja ya gitu ya. Teman-teman, tidak hanya untuk channel Ibnu Duser ini ya, teman-teman semua ya, tanpa terkecuali.
sekarang gini, alasan orang-orang ya yang ingin memberikan subscribe ya secara organik pada channel ini ya. Organik ini maksudnya tanpa adanya desakan ya. Nah, mereka memang betul-betul tertarik nih untuk memberikan subscribe pada channel ini dan berharap akan mendapatkan konten selanjutnya dari channel ini. Nah, apa yang akan membuat orang-orang untuk memberikan subscribe pada channel ini? Ya, konten ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk baik itu untuk si pemilik channel ini ataupun untuk teman-teman semua ya. Jadi orang itu ya tidak asal beri subscribe juga, teman-teman ya. Nah, sama dengan teman-teman yang saat ini semua lah ya, tanpa terkecuali ya. Siapapun teman-teman ya, pasti kalau misalkan teman-teman nonton video di YouTube itu ya, pasti teman-teman akan mencari hiburan ya, ataukah teman-teman ingin mencari edukasi atau juga ingin mencari sesuatu yang itu bisa memberikan manfaat untuk teman-teman gitu ya, seperti itu. Nah, pastinya teman-teman tidak juga nih semua teman-teman itu ketika lihat sebuah channel ya teman-teman asal beli subscribe, kemudian juga asal klik sebuah video teman-teman harus berikan subscribe, nggak juga gitu ya. Nah, itu manusiawi saja teman-teman ya, itu manusiawi saja. Nggak semua dari teman-teman ya, itu secara kita pribadinya gitu ya, tidak semua dari kita itu yang ketika lihat sebuah channel kita harus berikan subscribe, ketika lihat sebuah video kita harus tonton sampai panjang, yang kan nggak semua dari kita juga gitu ya. Nah, jadi harus ada alasan ya, termasuk dari teman-teman semua yang ingin memberikan subscribe ke sebuah channel, pasti teman-teman itu ada alasan ya. Nah, apa alasannya? Apakah itu tadi ya? Apakah teman-teman berharap video selanjutnya dari sebuah channel tersebut itu membuat bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman, atau ingin memberikan hiburan nih ke teman-teman gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman kayak misalkan channel musik misalkan, nah musik apa yang akan teman-teman harapkan ya yang akan diupload dari channel tersebut? Ya pasti ada tujuan seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak asal teman-teman membagikan subscribe juga ya ke semua channel yang ada di YouTube ini. Ya seperti itu. Nah, kemudian juga untuk konten yang ini ya. Nih, untuk konten yang paling terakhir lah ya. Ini diupload di sini 4 hari yang lalu ya, bukan terakhir juga ya, yang terbaru lah ya di channelnya ini. 4 hari yang lalu ini durasinya ini 2 menit. Sekarang kita klik teman-teman ya. Nah, jadi harapan saya teman-teman bisa mendapatkan informasi ini, bisa mengkoreksi ya, bisa mengkoreksi channel YouTube teman-teman itu secara mandiri ya. Apa yang menjadi dasar YouTube itu nantinya akan merekomendasikan konten kalian, apa yang akan menjadi dasar YouTube itu nantinya akan mencarikan penonton yang banyak nih buat konten kalian tersebut ya. Nah, untuk konten yang ini ya, sekarang kita play ya. Oke, teman-teman bisa langsung lihat di sini ya. Nah, kontennya seperti ini teman-teman ya. Nah, muncullah foto ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ya dari durasi ini ya sampai durasi mana nih? Nah, sampai ke sini. Ini hanya menampilkan foto seperti ini saja. Nah, hanya menampilkan foto seperti ini saja. Nah, ya seperti ini teman-teman ya. Ini yang masih banyak sekali ya, yang masih banyak sekali dilakukan oleh teman-teman YouTuber pemula. Ya. Nah, terkadang gini teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman nyari tutorial itu ya teman-teman mungkin nih misalkan ada tutorial trik upload video ya, tutorial trik yang itu bisa membuat channel teman-teman itu bisa direkomendasikan oleh YouTube gitu ya. Nah, teman-teman ya mengikuti tutorial tersebut tanpa teman-teman memperhatikan kualitas dari konten teman-teman. Teman-teman itu tanpa memperhatikan isi dari konten teman-teman gitu ya. Nah, berharap dengan menerapkan, mempraktekkan sebuah trik yang seperti itu ya, trik A, trik B, trik C gitu ya. Nah, berharap konten teman-teman itu nantinya akan banyak subscribersnya, banyak viewersnya. Ya, itu nggak akan berlaku juga teman-teman ya. Mungkin saja ya, trik itu bisa bekerja ya untuk cara-cara tertentu, untuk jenis konten-konten tertentu. Ya, tidak semua konten ini bisa direkomendasikan ya. Meskipun teman-teman mungkin dengan cara membeli subscribe lah seperti itu ya, untuk membuat konten kalian itu banyak subscribersnya. Nah, teman-teman membeli subscribe, kemudian teman-teman berharap ketika teman-teman upload video, ya video apapun yang teman-teman upload itu akan banyak viewersnya. Itu nggak juga. Banyak kok channel-channel yang sudah jutaan subscribers, malah begitu mereka upload video nggak ada yang nonton. Banyak kok ya. Nah, jadi ketika teman-teman ingin membagikan konten, teman-teman pastikan konten itu berkualitas ya. Kalau seperti ini ya, kalau saya berani bilang konten ini masih belum berkualitas ya. Nah, harapannya ke depannya ya bisa diperbaiki nih kualitasnya agar kontennya ini bisa direkomendasikan ya, agar kontennya ini bisa ditonton ya. Nah, kalau seperti ini siapa yang akan nontonnya ya? Kalau seperti ini saja gitu teman-teman ya. Nah, siapa nih yang akan nontonnya?
Nah, masa orang akan menghabiskan kuota ya? Kita harus pikirin dulu teman-teman ya. Orang yang menonton video di YouTube ini, mereka pakai kuota, mereka nggak gratis juga gitu ya. Nah, nggak semua orang nonton video di YouTube ini, mereka jor-joran dengan kuotanya. Mereka menggunakan YouTube itu dari WiFi ya, seperti itu. Nah, mereka mempunyai paket data, dan paket data ini biasanya mereka akan pikirkin dulu nih, ya ingin nonton yang seperti apa. Nggak semua konten ya di YouTube itu akan mereka tonton, ya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi pikirin lagi ya kualitas dari kontennya. Kalau konten-konten seperti ini, kemudian diharapkan konten ini nantinya akan dapat banyak viewers ya, seperti itu, ini akan sangat kecil sekali kemungkinan ya, akan sangat kecil sekali kemungkinan konten ini akan direkomendasikan oleh YouTube ya, seperti itu. Apalagi misalkan konten ini nantinya akan dapat jutaan views ya, seperti itu ya. Nah, ini akan sangat kecil kemungkinannya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena di bagian-bagian awal saja ya, ketika kita mengupload video tersebut, di durasi awal-awal ini saja, ini sudah bisa itu sudah bisa mempengaruhi kinerja ataupun performa dari konten kita. Dimana mungkin teman-teman itu sering ya menonton sebuah video. Kalau misalkan kita lihat dari video ini saja ya, misalkan kita ambil video Deddy Corbuzier saja ya, Deddy Corbuzier ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya. Saya akan langsung buka yang ini saja ya. Nah, harapan saya teman-teman di sini bisa mendapatkan informasi ya, teman-teman bisa mendapatkan pencerahan ya. Oh, ternyata seperti ini loh gitu ya cara membuat konten yang berkualitas itu. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman ya, ini kan ada openingnya nih ya. Nah, opening ini akan mempengaruhi teman-teman ya, akan mempengaruhi apa sih yang akan membuat penonton itu akan menonton video ini ya, seperti itu. Nah ya, baru nanti masuk ke podcastnya. Jadi inilah yang harusnya teman-teman perhatikan juga. Ketika membuat konten ya, pastikan teman-teman itu ambil cuplikan-cuplikan yang menarik dari konten tersebut. Teman-teman letakkan di bagian awal dari video teman-teman ya, untuk membantu meningkatkan performa dari konten teman-teman, sehingga orang-orang nantinya akan penasaran nih untuk nontonin video teman-teman ya, seperti itu. Penasaran untuk untuk mendapatkan cuplikan yang tadi sudah dia lihat pada bagian awalnya. Oke, sekarang kita lihat di sini ya, untuk kontennya ini ya. Nah, teman-teman bisa langsung praktekkan ya setelah ini ya. Nah, ini kan ada cuplikan-cuplikan awal ya. Nah, ini baru masuk ke podcastnya ya, opening dari podcastnya. Nah, nantinya teman-teman, ini akan mempengaruhinya kenapa? Ya, orang-orang nanti akan mencari nih di bagian mana sih ya kalimat-kalimat yang menarik dari percakapan di awal yang sudah ditampilkan di awal ini ya. Nah, di durasi mana gitu ya. Nah, ketika ini membuat orang penasaran gitu ya, otomatis orang-orang nanti akan menonton nih video ini dalam durasi yang panjang ya. Otomatis orang-orang nantinya akan terhipnotis gitu ya teman-teman ya, untuk menonton video ini dalam durasi yang panjang. Nah, sehingga ketika penonton menonton video ini dalam durasi yang panjang, rekomendasi YouTube ini akan jalan terus gitu ya teman-teman ya. YouTube akan menilai konten ini adalah konten yang berkualitas ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin informasi ini bisa teman-teman pahami ya, dan harapan saya teman-teman juga bisa menerapkan kedepannya pada channel YouTube teman-teman. Jadi untuk channelnya Ibnu Duser ini ya, tanpa melihat keseluruhan dari konten yang ada di channelnya ini ya, intinya adalah cobalah kedepannya untuk membuat konten yang lebih berkualitas lagi ya. Jangan hanya membagikan konten-konten yang itu kayak semacam slide gambar ya, hanya membuat konten slide gambar, hanya membuat konten-konten yang itu tidak ada inti, tidak ada isinya gitu ya secara kualitas kontennya ya. Nah, perbaiki lagi nih ke depannya. Pikirkan konsepnya ya. Niche dari konten teman-teman itu apa gitu ya. Nah, apalagi misalkan untuk konten-konten vlog seperti ini. Kalian itu akan membuat konten seperti apa sih ya? Topik utama dari konten kalian itu apa ya? Apakah kalian ingin membuat konten family saja gitu ya? Acara-acara keluarga saja, ataupun misalkan kalian ingin membuat konten review sebuah tempat gitu ya. Nah, kalian harus fokuskan nih ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah mendengar istilah personal branding ya. Nah, itu ya yang harus teman-teman terapkan, personal branding. Jadi orang-orang akan mengenal channel kalian itu sebagai apa ya, seperti itu. Apakah kayak misalkan contoh channelnya Baim Wong lah ya, seperti itu ya. Nah, orang-orang kan mengenal channelnya Baim Wong itu adalah konten yang berbagi ya. Channel yang selalu membuat konten-konten berbagi ya, seperti itu. Nah, berbagi duit ya, seperti itu ya, berbagi sedekah seperti itu. Nah, itu adalah personal branding dari channelnya Baim Wong.
Seperti itu. Nah, jadi konten-konten yang akan kalian bagikan itu adalah yang akan nantinya diingat oleh para subscriber sekalian, dan itu nantinya akan membuat konten kalian itu disukai oleh para subscriber sekalian. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi personal branding itu harus kalian terapkan ya kepada channel YouTube kalian tersebut agar channel kalian tuh ada ciri khasnya ya, seperti itu ya. Nah, mungkin sampai di sini ini bisa dipahami ya untuk teman-teman semua ya. Semoga informasi ini juga bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua ya. Nah, mungkin buat teman-teman ya untuk review channelnya Ibnu Doser ini sampai di sini dulu ya, dan harapan saya untuk si pemilik channel ini kedepannya bisa lebih lebih memperhatikan lagi ya kualitas kontennya, kemudian juga jangan asal upload video ya di channelnya ini ya, agar videonya ini bisa berkembang dengan baik ya. Penonton itu nantinya akan menyukai channel ini, seperti itu ya. Nah, terima kasih juga untuk channel ini yang sudah bergabung ya di channel tutorial ini. Semoga ini nantinya bisa memberikan manfaat buat channel ini ke depannya, dan juga bisa membantu channel ini ke depannya bisa lebih berkembang lagi. Dan mungkin buat teman-teman yang ingin ya memberikan dukungan untuk channelnya ini, silakan untuk masuk ke @ibludoser6641 seperti ini, silakan untuk berikan subscribe. Dan untuk para pelanggan saya biasanya itu sudah memberikan subscribe terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya tidak perlu lagi memberikan subscribe karena sudah saya subscribe seperti ini ya. Oke, mungkin buat teman-teman ya yang tertarik juga untuk mendapatkan review seperti ini dan juga promosi channel YouTube teman-teman seperti ini ya, teman-teman silakan untuk bergabung ya di channel tutorial ini, dan ataupun juga teman-teman yang ingin mendapatkan promosi channel YouTube teman-teman itu bisa dengan memberikan super thanks pada video ini ya. Nanti saya akan promosikan channel YouTube teman-teman itu di tab komunitas saya ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.